Karena orang udah ngecapnya gini, gila lu kan penyanyi cinta terbaik gitu kan. Orang mikirnya lu kayak lu masih ngambil reguleran gitu yang receh. Itu struggle sama diri sendiri tuh berdamainya lama banget karena lama karena keputusan itu harus aku ambil pada saat pandemi itu. Iya betul. Walaupun orang nggak ada yang pakai gue sih Kak. Jujur ya awalnya orang nggak ada yang pakai gue sih. Ya gue nggak tahu karena lu bintang kali jadi takut mahal. Mungkin gitu. Gue mikirnya gini, apa karena mereka sungkan gitu karena mungkin mereka pikir, vokalisnya Cassandra beneran mau ambil reguler gitu atau kayak gitu. Cuma memang di situ juga gue dilema. Tapi di satu sisi gue kehidupan harus tetap berjalan kan Kak. Betul. Gitu ya. Kalau Cassandranya mungkin kalau teman-teman gue support, maksudnya kita saling support apa yang lo lakuin lah gitu. Cuma kalau gue mikirnya gini, karena gue vokalis, jadi kalau gue nyanyi di kafe, gue mikirnya kasihan Cassandra kalau mau jualan bagaimana. Gue mikirnya ke situ. Betul. Iya dong, kok penyanyinya masa mau dibayar misalkan let's say 500.000 per sekali main gitu. Sedangkan dia punya hits wonder. Gue mikirnya gini, Cassandranya akan dipanggil gak ya di sini gitu. Betul. Nah, yang bikin gue dilema tuh itu. Betul. Gitu loh. Halo, ketemu lagi saya Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Bersama bintang tamu saya hari ini adalah Anne Cassandra. Hai, halo. Nah, ini jadi gini. Tiba-tiba kemarin ini ada temen gue Runir ngajak dia. Dan gue bilang, tahu loh. Gue lagunya ternyata tahu. Apa judulnya yang gue tahu? Cinta terbaik. Cinta terbaik. Dan semua anak-anak gue semua pada tahu. Oh ini gitu kan. Nah, wah, gue bilang kemana aja nih. Nah, ini baru. Dan kebetulan waktunya ada. Apa kabar, Nak? Baik, Kak. Aku manggil kakak ya. Orang biasa manggil mas, aku manggil kakak. Oke. Ini sebenarnya sama suaminya nggak mau masuk. Nah, nanti gini, Nak. Oke. Jadi gue itu pengen tahu. Lu kan ada band namanya Cassandra. Sebenarnya kita pernah satu panggung malah ya. Oh iya, pernah. Pernah ya satu panggung. Waktu itu gue band Om apa Rocket Cassandra? Band Om. Om ya. Om. Jadi gue nggak ngeh bahwa yang lagu itu tuh Cassandra namanya. Kan kayak bukan nama band ya. Iya betul. Itu ada personilnya ada berapa orang? Ada 3. Kenapa 3? Pemain apa? Bass sama gitar sama vokal. Drum nggak ada? Additional sih Kak, kalau misalkan lagi... Keyboard juga nggak ada? Yes, nggak ada. Jadi memang konsepnya dibikin gitu? Konsepnya dibikin 3. Jadi like kayak Andre and the Backbone, tapi ini versi vokalisnya cewek gitu. Oh, oke. Andre and the Backbone juga nggak ada itunya ya? Cuma bertiga? Enggak, iya cuma bertiga kan Kak. Oke. Ini dibikin tahun berapa? Tahun 2009 sih kalau Cassandra sendiri. Tapi dulu namanya sih bukan Cassandra sih Kak. Bukan, Kaseto jangan-jangan. Desandra dulu masih Desandra ya. Ya, namanya apa dulu? Dulu tuh kita bikin namanya tuh Aglo. Aglo. Itu nama tanaman sebenarnya karena pemain bass gue yang create itu tuh dia suka banget tanaman waktu itu. Untung ya, dia senangnya tanaman. Iya. Kalau suka prostitusi kan bahaya. Jadi berdasarkan kesenangan. Oke, Aglo. Terus rekaman. Rekaman buat bikin demo dulu waktu itu. Oke. Sebenarnya dia dulunya punya band, tapi vokalisnya cowok. Tapi banyak yang saranin kata coba lagu lu dibawain cewek gitu. Apalagi musim juga kan Paramore pada saat itu. Iya mungkin gitu. Jadi aku hanya mencoba. Aku juga cuma coba-coba sih Kak. Tapi kalau sekarang coba-coba gini. Maksudnya karena aku tuh nggak pernah pede sama suaraku sendiri kalau masuk rekaman. Belum pernah kali. Iya karena belum pernah juga. Iya gitu. Belum pernah gak ada yang pede. Iya gitu. Kayak pengen aja kayak kira-kira orang tuh denger suara gue tuh kayak gimana sih gitu tanggapan mereka. Waktu itu aku gitu. Akhirnya udah rekaman, akhirnya keterima sih Kak masuk dulu kita label. Dengan nama Aglo tadi tuh? Aglo tadi, betul. Aglo keterima, jadi kayak siapa tuh yang nawarin demo? Pemain bass gue. Oh pemain bassnya. Oke, namanya? Masih Aglo dulu. Oke. Dengan nama Aglo itu. Masuk ke label langsung datang nawarin langsung diterima atau beberapa kali ditolak juga? Atau nggak ada kabar? Puji Tuhannya sih waktu itu kayaknya masukin 1 langsung terima gitu. Oh iya? Iya. Keren banget sih. Iya. Iya kan? Terus si terbaik itu?
Bukan. Orang-orang tuh semua pada salah kira gitu loh. Dipikirnya kita tuh single pertamanya Cinta Terbaik. Padahal bukan. Oh itu tuh bukan single? Bukan. Oke, jadi pertama lu rekaman udah Cassandra namanya? Pertama kali rekaman sebelum masuk label itu kalau nggak salah namanya Aglo, masih Aglo. Masih Aglo. Cuma seiring udah masuk label kayaknya namanya kurang kata label nih. Iya. Kurang eye catching kayaknya namanya, jadi namanya diganti lah. Yang jadi ngasih nama tuh si label? Enggak, Coki. Yang ganti cari nama itu ya kita juga sih, Coki sama si pemain gitarnya. Cassandra itu kan gak common ya, itu nama orang kan? Betul. Itu karena vokalisnya cewek kali Cassandra ya? Iya, betul. Mereka menyesuaikan. Iya, bagus sih. Vokalisnya cowoknya Alexander. Iya juga. Cassandra akhirnya keluar nih. Zaman dulu tuh single ini kita ngomong 2009. Lu rekaman tahun pas diterima itu tahun 2000. 2009 itu kita terbentuknya 2010 deh kayaknya kita keluarin single pertama tuh ya. 2010 kamu single. Emang udah ada single zaman dulu? Single. Udah ya single. Emang kontraknya single baru nanti album gitu. Berarti udah nggak naik waktu itu. Yang single pertamanya biasa aja. Biasa aja. Oke. Terus berapa single kamu berarti? Kalau nggak salah kita ada 10 totalnya yang dikeluarkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak salah keluarin tuh 5 deh Kak. 5 single ya. Berapa lama nggak ngeluarin 5 single? Ada setahun nggak? Lebih? Enggak, lebih Kak. Oh lebih itu tuh. Yang single pertama aja tuh tahun 2010 atau tahun 2011. Lalu keluar lagi 2010. Lalu setahun kemudian keluar si Cinta Terbaik 2011. Nah, jadi yang cuma 1 single itu nggak naik. Begitu single kedua kamu meledak. Iya. Itu udah langsung album apa enggak? Single juga? No, masih single. Oh alah, iya ya pantes. Oke, single waktu itu. Naiknya gara-gara apa? Gara-gara lagunya dibikin koplo, Kak. Ada yang koploin orang. Serius beneran, Kak. Iya, serius. Enggak, soalnya zaman dulu ya, kalau nggak salah baru cuman Facebook ya. Iya. Instagram tuh 2012 tuh baru keluar Instagram. Iya. Facebook kayaknya betul. Iya, baru Facebook tuh kan 2009 nih keluar tuh Facebook. Nah, itu gara-gara ada yang koploin. Iya, dikoploin betul. Jadi itu lagu pas keluar itu belum meledak, Kak. Jadi kita take time sampai tahun 2013 akhir. Oh, ini belum meledak? Belum. Oke. Terus. 2011 keluar, kita take time sampai promonya juga nggak gila-gilaan banget. Kayak dia lagunya TV jalan sendiri. TV tapi biasa jalan? TV aja gitu, iya. Terus 2013 akhir itu baru meledak. Meledaknya karena dikoploin. Lagu itu dibawain koplo. Dan meledak panggung kamu ikut juga? Berarti itu ya power of. Kalau zaman dulu udah ada kata viral belum ya? Iya mungkin ya. Iya, belum ada kata viral kali ya? Belum ya. Booming. Booming itu booming ya. Booming. Viral mah sekarang kali ya kata-katanya. Iya, zaman sekarang. Oh gitu ya. Jadi 2013-an kamu booming. Terus langsung panggung padat. Lumayan lah Kak. Lumayan. Baru album? Belum Kak. Masih struggle dengan single. Kenapa label? Padahal lagi naik. Itu kenapa nggak langsung diambil momennya bikin? Aku pun tak mengerti. Jadi memang masih mencoba lagi untuk ngeluarin single. Kalau nggak salah ada 3 single lagi yang keluar setelah lagu itu. Ada 3 single yang keluar. Baru di akhir-akhir tuh kita dibikinin album. Setelah naik tuh, ada yang sama nggak naiknya sama si Cinta Terbaik? 2 single setelah si Cinta Terbaik itu lumayan Kak. Lumayan aja. Tapi nggak lebih dari situ? Enggak. Berarti kamu kayak one hit wonder? Yes. Oke. Makanya anak-anak gue sampai masih denger loh sekarang ya. Kalian masih tahu lagu itu gitu. Iya. Dan gue juga tahu pas lagu itu tapi ref aja. Iya. Pas TV, oh gue tahu, gue bilang gitu kan. Gitu. Nah, itu gue pikir karena film gitu nggak ya? Enggak sih, kita nggak ada film deh kayaknya. Nggak ada sinetron gitu apa enggak ya? Berarti bener-bener dikoploin. Iya, sama dulu kan zamannya sorry to say bajakan Kak, zaman itu. Iya. Kebantunya sama itu Kak, bajakan juga. Nah, tapi zaman itu kan RBT lagi gede tuh. RBT juga ngebantu pendapatan kami juga. Gede tapi kalian dari situ ya. Iya ya. Pas meledak ya Kak. Iya, RBT. Jadi tahun 2013 RBT kamu. Iya. Malah lebih dari yang lain kan RBT dapatnya. Betul. Oh, bagus. Oh, gitu. Iya. Akhirnya bikinlah album.
setelah sekian lama di tahun berapa tuh bikin album? Aku lupa ya. Aku tuh 2017 kali ya. Hah? Loh banget. Karena kan kita kontraknya kan 7 tahun Kak sama label. Oh iya. 5 apa 7 tahun. Cicilan loh. Cicilan mobil. jadi setelah sekian lama setelah 5 tahun di label itu atau setelah berapa tahun? 6 tahun apa gitu baru dibikinin album. Oh iya, jadi dari 2011 apa 2010 itu ya 2016-an berarti ya kamu bikin album. Iya, betul. Make It. Dibilang berhasil karena sebagiannya adalah lagu yang sudah dikeluarin kan gitu Kak. Jadi, iya. Tapi saya ngelihat ya di Spotify lumayan loh, puluh-puluh juta ya. Iya, lumayan sih Kak. Karena kan Spotify itu kan baru kemarin ini ya. Betul. Lagu itu masih banyak yang iniin ternyata. Bagus. Masih ada pendengarnya. Oke. Di tahun keberapa kamu sudah mulai berkurang? Manggungnya ya Kak. Mungkin 3 tahun or 4 tahun setelah itu kali ya. Maksudnya udah agak-agak yang berkurang gitu. Mungkin 3 tahun kali ya. 3 tahun setelah itu. Pernah nggak sampai si Cassandra nggak ada job sama sekali? Kalau itu kayaknya setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu udah kayaknya jobnya berkurang. Emang sama sekali nggak ada juga sih terkadang gitu. Paling cuma 1 kayak gitu aja. Oke. Terus kamu menyikapinya apa? Kalian bertiga? Sampai sekarang masih stick around kan? Masih ada Cassandra? Masih ada, Cassandra masih ada. Masih ada. Cuma memang kami punya kesibukan masing-masing. Maksudnya mungkin kalau pemain basku karena dia seorang pencipta lagu, mungkin dia struggle-nya dengan kegiatan dia yang menciptakan lagu, jual-jual lagu gitu kan. Kalau aku mungkin karena ya itu aku masih juga suka nyanyi wedding kah, nyanyi gathering lah, apa aku jadi MC lah, kadang-kadang suka kayak gitu. Aku masih ngambil jalur kayak gitu. Terus kalau pemain gitarku mungkin karena dia sekarang tinggal di Bandung ya, mungkin sekarang kegiatannya adalah mungkin ada gig-gig di Bandung gitu. Nah itu makanya yang gue tertarik itu adalah satu. Gue dengar dari temen gue kan lu juga ada regular. Nah gimana? Nih kalau gue berpikir biasanya kan, lu pernah manggung sebagai star. Yes. Tiba-tiba lu harus accept bahwa gue harus regular nih. That because you have no job, right? Yes. Berdamainya bagaimana tuh? Apa yang bisa lu sampai oke lah, gue ulang lagi dari awal. Sulit. Nggak gampang. Nggak gampang sih Kak, karena orang udah ngecapnya gini, gila lu kan penyanyi cinta terbaik gitu kan. Orang mikirnya lu kaya, lu masih ngambil reguleran gitu yang receh. Itu struggle sama diri sendiri tuh berdamainya lama banget karena lama karena keputusan itu harus aku ambil pada saat pandemi itu. Iya betul. Gitu mau gimana gitu. Setelah pandemi berarti lu langsung ambil job regular? Setelah pandemi yes, walaupun orang nggak ada yang pakai gue sih Kak. Jujur ya awalnya orang nggak ada yang pakai gue sih. Ya gue nggak tahu karena lu bintang kali jadi takut mahal. Mungkin gitu. Gue mikirnya gini, apa karena mereka sungkan gitu karena mungkin mereka pikir, vokalisnya Cassandra beneran mau ambil reguler gitu atau kayak gitu. Cuma memang di situ juga gue dilema. Tapi di satu sisi gue kehidupan harus tetap berjalan kan Kak, gitu ya kan. Jadi ya udah deh, gue coba ambil nih. Tapi gue ngambil bukan tempat kafe yang mungkin selesai jam 1 pagi, jam 2 pagi, enggak, no. Jadi gue ngambil tempat-tempat kopi yang cuma kayak saya jam 11, paling lama jam 11. Tuh gue ngambil yang kayak gitu. Nah itu lu discuss sama suami. Suaminya kan kebetulan memang musisi juga ya. Dia suka ada, waktu itu di The Rain ya. Iya bantuin The Rain juga. Nah itu discuss sama suami lama gak? Lama sih, karena aku juga mikirin Cassandranya juga kan Kak. Kenapa aku mikirin Cassandra? Nah iya kan berarti ada Suami, ada Cassandra. Kalau Cassandranya mungkin kalau teman-teman gue support, maksudnya kita saling support apa yang lo lakuin lah gitu. Cuma kalau gue mikirnya gini, karena gue vokalis, jadi kalau gue nyanyi di kafe, gue mikirnya kasihan Cassandra kalau mau jualan bagaimana. Gue mikirnya ke situ. Betul. Iya dong, kok penyanyinya masa mau dibayar misalkan let's say 500.000 per kali main gitu. Sedangkan dia punya hits wonder. Gue mikirnya gini, Cassandranya akan dipanggil gak ya di sini gitu. Betul. Nah, yang bikin gue dilema tuh itu. Betul. Gitu loh. Jadi dan pada saat itu suami ngizinin, band ngizinin.
kalau anggota band gue kan memang dari dulu dia tahu kestruggleannya kita masing-masing personil gitu. Jadi ya go ahead gitu. Kalau emang kan kondisi memang seperti ini gitu kan. Cassandra juga belum bisa menjanjikan sesuatu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa kalau mau ngambil gitu. Lu berarti orangnya nggak komplain lu ya, nggak pernah komplain lu ya? Untuk komplainnya gimana nih Cassandra, gue gimana nih, enggak ya? Mau komplain gimana ya, hidup-hidup gue kadang-kadang aku pikirnya gitu ya, hidup-hidup gue gitu ya, masa gue ngerepotin orang lain ya gak sih, masa gue nanyain mana Cassandra hidup gue gimana, masa gue tanya ke orang lain ya kan, belum tentu dia bantu gue juga ya kan. Dan lu pada saat itu udah berumah tangga ya? Udah. Anak udah? Anakku 2. Enggak, pada saat itu anak pada udah? Pada saat 1 kayaknya. Oh, 1. Iya, anak gue kan lahir 2018 yang pertama. Ya. Yang kedua? 1. Yang kedua baru tahun 2025. Baru 2025. Ya itu salah satu dilema tuh. Gue pernah merasakan itu dulu di tahun-tahun 2014 gitu, 13-14 gue pernah ngerasain kayak gitu. Nggak ada job sama sekali gitu. Dan gue nggak bisa ngambil yang kayak elu. Dan yang gue bingung adalah, gue bilang, gila lu itu keputusan berat lo untuk lu ngambil itu. Dan lu gimana kalau misalnya nih, lu main nih, ada yang tahu lu nggak? Jujur nih kalau muka kayak tadi kita sempat ngobrol di belakang, mungkin karena gue kurang branding sama diri gue sendiri. Oke. Untungnya. Atau lu rubah-rubah? No. Untungnya orang nggak notice gue Kak, kecuali gue nyanyi lagu itu. Oke. Tapi mungkin ada sebagian kecil yang itu bukannya vokalisnya Cassandra ya gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Gitu sih. Tapi lu bawain lagu itu kalau misalnya. Enggak. Nggak mau lu bawain? Nggak mau. Okay. Karena menurut gue harganya beda. Gue jujur kalau di panggung. Betul. Beda lo harganya kalau gue nyanyi lagu itu. Gue bilang gitu. Kayak. Lu harus panggil Cassandranya gitu. Yes. Betul. Iya. Karena gue bilang sama teman-teman gue yang ngajak gue event or apa. Gue bilang jangan manfaatin nama Cassandra gue. Lu mau bayar gue berapa? Gue selalu bilang gitu sama teman-teman gue. Jadi nggak bisa kalau emang lu mau ngajakin gue cari nafkah, pakai nama gue Ana. Gitu aja. Gitu aja gue bilang sama mereka. Wow. Gitu. Tapi bagus sih kalau gitu ya. Oke. Nah, sampai ke sekarang berarti udah berapa lama lu reguler? Udah kayak gue anak reguler banget ya. Enggak sih. Cuma lama sih Kak. Dari semenjak selepas pandemi itu 2022 ya. Berarti? Iya. Memutuskan untuk kembali back to udah 4 tahun ya sekarang ya. Dan seminggu berapa kali? Kalau dulu jujur itu paling cuma seminggu sekali. Karena ya gue bilang itu kayaknya orang-orang gak ada yang mau ajakin gue. Apa nih reguleran gitu. Nah dulu. Sempet gitu ya? Sempet Kak. Lu menawarkan diri juga, gue mau dong. Tapi enggak sih, gue tidak sampai yang gue tulis status gitu. Senin kosong, Selasa kosong. Oh iya, kalau sekarang ada tuh. Sekarang ada yang kayak gitu. Temen-temen gue semua gitu. Gue hari ini kosong. Gue sampai bilang, kenapa ya kalau kosong kenapa emang? Oh ternyata dia minta, maksudnya dia pemberitahuan. Buat yang ngerti aja ya kan. Oke. Aku sih gak pernah sampai kayak gitu. Karena gue pernah coba kayak gitu. Terus kayak ya udah nggak ada juga yang mau panggil gue gitu, nggak ada. Lu kosong, oh yaudah nih hari ini gitu, nggak ada juga. Nggak ada juga, jadi udah diem aja. Gitu. Nah, oke, tadinya kan kosong. Oke, jadi gimana kalau akhirnya berubahnya? Dulu tuh zaman itu Kak, reguleran gue mungkin masih 1 ya after pandemi ya. Jadi gue menyikapinya dengan gue ikutan live streaming. Oh live streaming, oke. Dulu ada, gue boleh nyebutin brand gak sih? Gak apa-apa, santai aja. Dulu tuh gue di hire di kayak GoPlay. Itu dia punya Gojek punya anak kan. Dulu ada tuh namanya GoPlay. Oh kan? Iya, gue tahu. Jadi kayak yang khusus buat nyanyi itu loh. Ya beli tiket gitu ya? Bukan beli tiket. Jadi ini kayak ya nyanyi biasa gitu aja. Nyanyi biasa gitu. Lagu apa aja? Lagu apa aja. Kayak kita live biasa aja kayak begini gitu. Dibayar? Sejam. Nanti dikasih gift. Oh oke. Berarti beli kayak koin. Di TikTok. Iya kayak di TikTok gitu. Cuman dulu ya. Dulu zamannya TikTok belum terlalu naik. GoPlay itu Kak. Gitu. Namanya GoPlay. Di situ lu mulai. Di rumah nih awalnya. Di rumah aja Kak. Manfaatin kita punya alat-alat kan masih ada kan, alat cuma recording biasa gitu doang. Terus habis itu pindah aplikasi. Pindah aplikasi adalah namanya dulu. Tapi bagus hasilnya di situ. The power of family sih Kak kalau di GoPlay. Iya. Kalau di GoPlay itu kan keluarga banget Kak. Thank you Mama. Thank you. Wah. Iya jadi keluarga banget gitu Kak. Bahkan sampai gue tuh ikut lomba Kak di GoPlay itu. Lu bayangin aja seorang kayak gue gini ya. Maksudnya gue punya Ana Cassandra ikut lomba. Iya gue ikut lomba. Wah gila lu struggling ya. Strugglingnya gila sih.
Tapi itu karena lu butuh, kan harus jalan, life goes on kan? Iya, gue inget banget jurinya Berili Kumahua, Kak, beneran serius. terus akhirnya. Wah, Lu boleh, lu kok boleh gitu, lu kan Vini gitu. Ya, dia gak kenal gue. Oh ya, Kan lo bilang gue kurang branding, jadi gak ada yang kenal gue. Untungnya gak ada yang kenal, kalau enggak kan gak boleh lu. Iya, untungnya gak ada yang kenal gue, Kak, beneran. Oke, terus. Ya udah, akhirnya terus ada aplikasi lain, biasalah teman gue punya agensi kayak gitu ngajakin, udah nyanyi di sini aja gitu, di aplikasi ini gitu. Boleh nyebutin lagi brandnya? Gak apa-apa, di sini. Ada namanya Bigo. Bigo gue pernah tahu. Gak? Jadi itu juga sama kan, dia pakai gift gitu kan? Yes, gitu Kak. Jadi gue strugglingnya jadi dari GoPlay terus gue ke Bigo itu, gitu kan. Nah terus makin lama tuh mungkin Bigo udah berkurang. Nggak update lah. Jadi lebih semaraknya tuh adalah TikTok. Nah TikTok tuh ada yang manajemennya juga yes, kan? Agensi kayak gitu. Gue kita apa agensinya? Ada lah agensi gue, teman gue penyanyi juga keluaran X Factor, dia bikin agensi di situ. Tapi banyak loh di TikTok itu teman gue banyak loh. Ada salah satunya adalah siapa? Lobo. Iya betul. Gue ya kan. Itu yang vokalisnya Wayang juga ada. Si Yudi, terus Denca, semua iya banyak banget. Ngebantu itu. Banyak ngebantu juga TikTok itu sebenarnya. Gitu, gue tuh pengen juga, cuman gue nggak ngerti. Jadi begonya gue kan gaptek ya. Jadi gue gak ngerti. Gue pernah nih sekali nih gue nyanyi. Oke, terus ada yang ngomong-ngomong kan gitu kan. Anak gue si Dewa. Pak ayo Pak live. Oke, pas Papa live gitu. Gue live gitu. Terus bawain lagu Rahasia Hati dong gitu kan. Oke, gue pas menyanyi. Tunggu. Pause. Iya lagi. Gue diam aja. Wah ada ngirim banget. Lagi. Oke Pak nyanyi Pak. Terus nyanyi. Terus dia lihat. Pak boleh aku lihat ya? Pak aku transfer ke aku ya. Pak ya ada dapat duit. Iya Kak itu dia. Betul. Itu teman gue gaptek. Gue gak bisa sendirian. Oke. Oh iya oke. Itu membantu kan? Membantu di zaman pandemi. Sama setelah after pandemi itu ngebantu banget. Iya oke. Nah, yang bikin lu jadi banyak, regulernya banyak. Kan tadinya gak ada yang nawarin. Itu Kak, mungkin dari si aplikasi ini, terus mungkin ketemuan lagi sama teman-teman, terus yang, lu yakin lu masih mau terima reguleran gitu? Ya udahlah, gue bilang, udahlah, lu tawarin aja kalau lu lagi ini gue backupin. Kan teman biasanya suka ada yang izin-izin gitu, gue backupin gitu. Itu yang tadi kosong bukan? Serius gitu. Ya udahlah awalnya itu dulu ganti-gantiin dulu, terus baru akhirnya ada yang mau gak Kak bantuin reguler di sini kayak gitu. And you enjoy it. Dilema dulu. Dilema tapi you must be ini kan with happy kan. Iya, harus ku jalani dengan happy mau nggak mau. Sekarang menurut aku melakukan itu sebagai pekerjaanku, gitu. Tapi kalau Cassandra sudah aktif kembali mungkin, kalau Cassandra ada manggungan, Cassandra tetap nomor 1 prioritas. Ya abis ini Cassandra banyak panggungnya mungkin. Ya amin. Amin. Tapi nggak bisa bawain lagu reguler ya. Nggak bisa. Kenapa? Nanti saya jadi ke bawah. Iya benar. Oke, terus pernah nggak lu lagi main gitu ya? Band lu datang support? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Oke. Ya udah hijrah semua kali ya. Ya udah. Enggak lah kalau gitaris aku karena dia kan di Bandung ya Kak. Jadi enggak mungkin. Kalian tuh enggak satu kota? No. Dia udah pindah ke Bandung semenjak pandemi. Oke. Kalau suami ikut terus? Kalau suamiku pasti ikut terus. Oh jagain dia? Enggak karena. Kenapa lu gak sama suami lu? Suami lu kan main piano. Karena suami gue tuh udah lama nggak main reguleran Kak. Dia basically-nya karena dulunya main reguleran terus. Ya semua juga reguler pada awalnya. Betul, hijrah ke dunia recording. Lama di dunia recording, dia tidak menguasai lagu-lagu lagi Kak. Oke. Dia tidak bisa mengejarnya. Oh maksudnya nggak update lagu-lagunya. Nggak update lagu-lagunya, jadi dia takut. Gitu loh. Oke. Tapi dampingin terus. Iya karena aku jujur li sekarang ini semenjak aku kan pernah kecelakaan Kak. Jadi pernah kecelakaan motor. Lu bawa motor? Yes bisa Kak. motor. I'm struggling banget Kak. Yes. Oke. Yes dulu ya. Terus gue pernah kecelakaan. After itu gue nggak bisa kalau gue mesti kemana-mana sendiri. Trauma. Yes, ada kayak anxiety-nya. Gue kadang-kadang suka anxiety aja, suka takut ya, kayak gitu. Itu penyakit anak Gen Z. Suka ada anxiety. Anxiety gitu. Apa namanya? Anxiety ya, kayak kecemasan ya, anxiety.
Iya. Itu ada kamu aku kayak ada anxiety. Perasaan gue dulu digebukin mulu sama bokap gue, kagak ada anxiety. Iya. Oke. Iya. Pernah gak lu lagi main nih, suami ikut-ikut gitu gitu, kamu salah. Karena namanya pemusik ya, namanya kan pemusik kan. Kamu gitu. Enggak sih. Kalau suami gue kalau untuk masalah musikalitas atau gue nyanyi atau kayak gimana sih dia nggak pernah yang salah gitu. Enggak. Kita tuh kalau lagi ngobrol paling tentang ini bener gak sih yang gue lakuin gitu. Maksudnya gue harus gimana gitu. Apa gue harus keluarin apa nih gitu, apa yang harus gue lakuin, paling ngobrol tentang itu aja gitu sih. Nah ini ada lagi satu lagi yang berat ya, maksudnya bukan berat sih, biasanya common terjadi. Kan seorang laki-laki itu punya namanya naluri untuk cover, untuk menekel semuanya. Ada nggak tiba-tiba misalnya suami bilang, kayaknya gue nggak nyaman deh, lu berhenti deh. Ada nggak pernah digituin sama suami? Apa enggak? Suami aman aja? Enggak sih, pokoknya suami gue selama kalau gue nyaman di situ, selama oke menurut gue, misalkan dia kadang-kadang suka gini, oke gak tempat itu dengan budget segitu? Gitu. Dia paling gitu aja. Kalau yang enggak nyaman, tidak sesuai, gak usah diambil. Gitu aja sih. Lebih ke situ sih Kak. Cemburu pernah nggak dia? Kan lo tahu sendiri, banyak yang ya kan baik sama penyanyi. Itu dia Kak, karena gue tidak mengambil reguleran di kafe-kafe yang banyak cewek-cewek. Lu apa sih di mana misalnya kayak resto atau resto, gue ngambil lebih ke situ. Yes, gitu tempat kopi, gue lebih ke situ Kak sekarang. Nggak ada yang pernah bikin laki lu cemburu berarti? Enggak. Oh good dong. Itu berarti kita bisa menjaga. Atau lu misalnya, laki gue duduk ke apa nih? Enggak. Kok dia ketawa-ketawa sama orang? Padahal minum kopi, kok mabuk dia? Minum kopi mah. Aduh enggak. Nggak mabuk minum kopi. Kenapa dia ketawa-ketawa sendiri? Aneh juga itu ya. Aneh juga ya. Patut dipertanyakan. Tadinya kayaknya mabuk. Kopi mabuk. Iya. Aduh ya ampun. Gue kompor. Gak gitu ya. Oke. Nah terus sekarang gini. Apa yang kalau lu pengennya Cassandra itu balik lagi seperti dulu. Karena kan sebenarnya bandnya available kan. Bandnya available. Ada job langsung ada dong. Mereka bertiga kumpul kalian bertiga kan. Iya kalau ada job pasti kita langsung callingan gitu. Iya oke. Berarti kan available kan untuk job. Iya betul. Kalau ada job langsung bisa. Berarti bisa bangun lagi. Oke. Apa yang lu sekarang lagi pengen? Apa lu juga lagi pengen? Aduh jangan dulu deh. Gue lagi enjoy di sini nih. Ada orang gitu loh. Nah apakah ini for a while aja? Gue sebenarnya target di sana. Apakah lu mau gue pengen bikin album lagi nih. Apa sih sebenarnya? Lu aja pribadi, lu aja. Jangan ngomong Cassandranya. Kalau gue pribadi sebenarnya Kak, menurut gue bersama Cassandra itu kan udah lama banget. Gue tuh sama Cassandra tuh sangat personal tuh kenal itu dari sebelum terbentuknya Cassandra itu gue udah kenal. Sebelum Aglo malah? Yes, karena memang kita satu band. Aku sama Coki itu pemain bassku itu kita satu band ngamen. Oke, sebelum rekaman ya? Sebelum rekaman. Oke. Jadi memang kenalnya sudah lama sekali gitu. Jadi waktu itu saat kita terakhir kontrak di label itu habis, terus nggak berapa lama itu aku tuh banyak tawaran Kak. Banyak orang yang kamu mau solo gak kayak gitu-gitu. Iya. Iya banyak banget. Jadi waktu itu aku sempat tanya lah sama basisku. Aku bilang guys, kita ada grup ya. Aku tanya guys, kan kita udah lama nih di Cassandra sudah lama bareng-bareng. Kalau misalkan gue izin, gue mau bikin keluarin single solo boleh apa tidak gitu. Aku sempet tanya itu. Tanya lah. Iya. Terus temanku bilang nggak apa-apa, terserah kalau misalkan memang mau coba solo gitu. Karena aku bilang ya gue pengen coba aja gitu. Kalau Cassandranya belum jalan, seenggaknya gue juga mau tetap melangkah. Ya gitu. Try our luck lah. Iya, gitu.
Ya udah akhirnya dia bilang boleh kok gitu. Terus boleh pakai nama Anna Cassandra kak, karena kan nama Anna Cassandra bukan aku yang ciptain juga. Orang-orang yang manggil iya Anna Cassandra gitu, karena bandnya Cassandra ya kan. Gitu. Boleh pakai aja nama Anna Cassandra aja gitu, jangan pakai nama Anna doang gitu. Oke. Berarti sudah dong pernah solo kamu? Sudah rekaman tapi tidak jadi. Sudah rekaman, udah direkam suaranya tapi entahlah, berarti belum jalannya. Oh, pernah tapi belum. Tapi ibaratnya kamu solo pun boleh. Boleh. Pengen nggak kamu solo? Mau banget. Aku mau, makanya banyak banget orang yang mau solo nggak? Ini gue ada lagu gitu. Cuma aku tuh buta industri banget sih kak sebenarnya. Si pemain bass kamu kan bagus bikin lagunya. Kenapa nggak minta materi dari dia? Karena kalau aku pribadi, kalau untuk lagu-lagunya Cassandra mungkin memang pemain bassku jagonya. Tapi kalau untuk solo gitu, aku pengen nuansa yang berbeda aja sih kak gitu. Kayak aku pengen coba try keluar dari benang merahnya si Cassandra gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau solo kamu bebas ya? Iya. Ya ntar lah, gue produce. Gitu aja sih. Gini, soalnya gini. Gue tahu kenapa gue tahu lagu yang lo nyanyiin. Iya. Dan menurut gue is very light, dan makanya gue bilang orang senang sama lagu itu is very light, gak mudah dicernanya gitu. Tapi pas waktu lo nyanyi di sini sama Runir, iya. Wow, gue kaget sama suara lo. Suara lo gak kayak di rekaman. Iya, lo suara lo tuh, wah. Mungkin agak berubah juga kayak dulu ya. Apakah dulu sebenarnya begitu juga, cuma lo ditahan di sini supaya itu, ya? Iya. Ataukah ini perkembangan lo karena lo banyak jam terbang lo lah di panggung? Banyak nyanyi. Itu apa? Sebenarnya mungkin dulu suara gue tuh adalah suara normal ya. Gue tidak bilang suara gue wah yang kayak mungkin kayak riff and runs gue jago, enggak. Jadi tuh dulu tuh suara gue benar-benar kayak suara yang nyanyi tuh datar aja gitu. Tapi gue tahu gimana how to enakin lagu. Itu doang yang gue tahu kan. Modal lu itu ya? Modal gue itu doang. Jadi kalau rekaman memang kan kita karena pemain bass gue yang punya lagu, jadi dia yang direct cara nyanyinya. Di bagian sini gue mesti lengkukannya kayak gimana. Jadi terciptalah lengkukan-lengkukan yang kayak ciri khasnya si Cassandra itu. Gitu. Tapi kalau di luar itu, di kafe misalkan gue nyanyi gitu, kayak di tempat lain lagi tuh reguleran, ya gue nyanyi ya suara gue aja lepas. Kan kalau di rekaman kita mesti menahan emosi. Iya kan, beda gitu. Nah, yang gue dengar kemarin itu memang sebenarnya dari dulu udah begitu. Apa ini baru sekarang kayak begitu? Mungkin kalau sekarang ini karena benar kata Kak Ferdi, mungkin terlalu banyak jam terbang, jadi mungkin suara gue sudah dengar, explore gitu. Temanku juga banyak yang bilang gitu. Jadi kalau yang sekarang ini, Ana yang sekarang ini adalah Ana yang sudah banyak explore gitu. Karena gue ngelihatnya gini ya. Runir itu dulu pemain piano gue. Iya. Dan gak gampang ya, sama dia tuh chordnya gak gampang karena dia jazzer abis. Nah kemarin gue ngelihat lu enjoy padahal dia chordnya dianeh-anehin sama dia. Dan lu enjoy aja, lu masuk aja kemana lu nyanyinya dia gitu. Nah itu nggak common soalnya kayak gitu. Orang kalau nggak punya pengalaman banget dia nggak bisa ambil ke situ gitu. Ini kemana nih kok do-nya beda ya, kok ininya beda. Iya. Nah lu tuh di situnya udah kayak biasa aja lu, nggak pakai latihan, nyanyi aja gitu. Iya, karena mungkin ya itu pengalaman juga sih Kak. Aku juga bersyukur banget sebenarnya banyak. Keren banget suara lu. Amin. Jauh sih, gue bilang sama lagu yang sorry ya, apa namanya itu Cinta Terbaik itu. Itu enak, tapi maksudnya lu biasa aja mainnya. Pas begitu gue ngeliat live lu tuh beda banget sih, Bang. Iya. Itu keren. Makanya gue bilang ntar gini. Insya Allah mudah-mudahan bisa gua produce ini ya. Amin. Karena ya kenapa enggak gitu. Coba kalau memang boleh ya boleh ya kan. Itu udah lama banget aku tanyakan itu. Semenjak memang kontrak kita habis, aku menanyakan hal itu karena aku pengen explore diriku aja sih Kak. Aku nggak pengen stuck hanya di situ-situ aja. Aku nggak pengen stuck orang ngecap aku hanya bisa nyanyi lagu-lagunya Cassandra yang notabene-nya emang seperti itu gitu loh. Aku pengen explore diri aja. Nah, berarti kalau nanti nih yang nonton, kalian tahu lagu Cassandra masih ada?
Yes, Cassandra ada. If you wanna hear that song, the famous song yang namanya judulnya Cinta Terbaik, lu harus panggil Cassandra. Lu baru nyanyiin lagu itu ya. Dan Cassandra masih ada, available. Ini nanti ntar gue kasih Instagramnya Cassandra sama Instagram lo juga. Tapi kalau lu ada event, ya special event kayak misalnya lu ada wedding, ada acara gathering, lu bisa sendiri ya. Tapi tidak membawakan lagu Cassandra. Tapi tidak membawakan lagu Cassandra. Lagu Elemen boleh lah. Boleh dong, aku bawain kok. Bawain kok aku. Iya kalau lagi kayak live streaming, of course, iya Kak. Jadi ini ya. Nah gue amazed banget sama suaranya karena gue dengerin lagunya beda banget sama lu yang nyanyi. Yes. Lu kayak beda orang. Iya. Nggak sekolah vokal dong. Nggak, aku otodidak. Bukan yang akhirnya memperdalam supaya banyak regulernya. Justru malah laki gue bilang gini, nanti kalau misalkan kita dapat berkat, kamu les vokal lagi ya, dia gitu. Oke. Karena selama ini kan aku otodidak gitu. Jadi ya maksudnya dia pengen aku tuh tahu teknik-teknik mungkin ada yang bisa dipelajari gitu. Oh iya oke gitu. Oke. Sekarang anak umur berapa paling kecil? Yang paling kecil umur 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan. Oke. Kalau kamu ada job, ada apa, mereka ada yang take care? Ada yang take care. Oh udah enak ya, maksudnya udah ada ya. Kalian stick around berdua lah. Iya. Lu gak coba-coba bikin lagu? Aku tuh pernah bikin lagu Kak, satu lagu gitu. Oh udah dirilis? Ada, enggak dirilis. Karena kadang-kadang aku nggak yakin sama, aku tuh orangnya dari dulu nggak yakin sama diri sendiri, beneran sumpah deh, aku tuh gitu orangnya. Jangan-jangan lu ngaca gini, ini gue bukan sih? Nggak yakin gitu. Juga bahwa itu dia. Nggak. Makanya kita balik lagi, kenapa gue orang nggak kenal gue? Ya satu, karena dari dulu itu ya Kak, dari zaman dulu tuh gue emang anti sosmed banget. Dari zamannya Cassandra awal. Oh iya. Jadi dari gue sendiri pun gue emang anti sosmed. Nah ini yang gue pikir ya adalah orang banyak yang menilai bahwa itu pribadi gue nggak mau nunjukin gitu kan. Sosmed itu bukan buat pribadi sebenarnya. Iya. Itu adalah apa ya disebutnya ya? Kalau dagang itu ada apanya? Etalase. Etalase ya. Jadi malah gue kaget kalau ada orang-orang yang masalah pribadi disebut-sebut di status apa segala macam. Lu kok ini kan buat present aja, present kita ya. Iya. Dan akhirnya gue juga dulu gue orang yang begitu, gue kunci. Private. Jadi gue kenal aja yang boleh gitu kan. Iya. Sampai orang-orang fair cuma segitu, cuma 5.000 berapa gitu. Enggak gitu. Tapi akhirnya pas gue ketemu Raffi, gue bikin waktu itu Rans Music sama dia. Kang buka Kang. Udah biarin aja. Gue gak ngerti postingnya. Posting aja apa terserah lu pokoknya udahlah katanya. Baru gue buka tuh terus baru naik tuh. Dan gue juga gitu, kalau gue kan gak number ya. Bodoh amat mau yang nonton gue 50 ya gak apa-apa. Kan hak orang. Iya betul. Ya kayaknya lu harus mulai. Iya sih Kak. Harus mulai. Kayak gue sama malu. Sekarang juga masih 5.000-an gue tuh. Ya gak apa-apa. Sekarang contoh nih, ada lagi contoh. Anak gue itu Dewa cuma 20 berapa ribu. Jauh di bawah kamu dong. 20.000 dia. Tapi yang nontonnya berpuluh juta. 52 juta, 20 juta, 30 juta. Jadi nggak mesti dia follow kita kalau senang. Yes. Itu maksudnya. Jadi you don't have to worry about the follower. Lu nggak usah mikirin follower. Follower lu segitu ya. Ada orang mau effort ya udah. Pikirin aja yang follower lu yang si 5.000 ya udah pikirin dia aja, yang lain gak usah lu pikirin. Kalau mereka seneng lihat juga. Gitu. Iya benar, setuju Kak. Tapi nggak tahu ya, menurut gue lu pasti lu akan jadi sih nanti. Amin. Dengan struggling lu seperti ini ya. Iya. Lu struggling dan lu still believe with this world, maksudnya dunia nyanyi dan lu gue rasa sih harusnya bisa ya. Amin. Karena memang kita harus yakin bahwa ini bisa. Betul. Apalagi kan suami sering apa namanya pelayanan. Iya pelayanan. Wah kan deket sama Tuhan. Ya boleh nih. Ya kan jadi nih. Iya. Wah ini laki nih. Amin. Gitu kan, gitu. Oke. Tapi itu sih yang tadi yang gue amazed masa lalu adalah
bukan lu regulernya. Iya. Menghadapinya itu untuk lu ke situ tuh nggak gampang. Nggak gampang, sumpah. Nggak gampang. Nggak gampang. Jangankan ke elunya, temen-temen, keluarga, masa lu begitu gitu ya? Iya, pasti mereka gitu. Terkadang juga kayak aku live nih Kak, aku kayak TikTok gitu. Yang nonton tuh 1, 2, paling nggak laki gue yang nonton atau ada temen deket 1, 2, 3 yang nonton Kak. Terus orang tuh ngenesnya aku nih ya Kak. Orang tuh dengan ini kan vokalisnya Cassandra ya, Cinta Terbaik dong, 1 Mawar. Terus aku bilang, lu hargain lagu gue cuma 1 Mawar. Gue gak akan bawa. Itu apa tuh? Artinya apa? Kalau Gift 1 Mawar maksudnya. tuh apa? 1 Mawar itu kayak cuma receh, kayak cuma 100 perak lah Kak. Oke. Gitu, maksudnya sedihnya gitu. Nah itu paus itu apa? Kalau paus itu gift yang kalau di TikTok itu ada harganya lumayan lah. Tapi kalau untuk kayak lagu mungkin Element harusnya kan sekelas TikTok Universe ya gitu. Oh, oke. TikTok Universe itu let's say 6 juta. Wah, 7 juta. Yes, kayak gitu. Wow. Ya. Kalau paus itu masih di bawahnya Kak, paling cuma 500.000 let's say. Oh iya. Oh, itu juga gede, lumayan loh. Iya. Ya, oh gitu ya. Oh kalau Mawar malah nggak bagus. Maksudnya kecil. Ya elah Kak, kalau cuma dikasihnya 1, berarti cuma hitungan 1 sen dong berarti kayak gitu let's say. Ya, Ngenesnya mereka di situ, pengen, gitu. Mereka rindu, tapi mereka nggak appreciate. Appreciate-nya tuh sangat menurut gue, ih sayang doang lagunya gitu. Nah terus apa? Lu nggak apa-apa dengan itu? Enggak, gue nggak bawain. Memang gue kalau gue udah ngambil prinsip, kalau di live streaming gue tidak membawakan lagu gue, kecuali lu kasih gue TikTok Universe. Baru gue bawain lagu itu. Oh tuh gitu tuh. Ya, misalkan gitu, ya kayak gitu. Iya gitu-gitu. Oke. Karena harus begitu, kalau tidak akan jadi receh aja gitu. Oh oke. Itu, kasihan lagunya aja sih kalau gue. Iya sih. Aku hargain lagunya. Oke. Lagu lu kenapa nggak di remake? Ini deep banget nih pertanyaannya. Aku sudah pernah istilahnya ngobrol-ngobrol lah ya sama pemain bassku gitu. Kenapa kita tidak punya channel YouTube lalu kita remake lagu? Nggak ada. Cassandra nggak punya channel YouTube. Oke. That's why gue ngerti sekarang kenapa itu. Oke terus. Sebenarnya ada Kak. Sebenarnya ada. Dulu banget waktu kita di label. Sebenarnya kamu yang mana sih ini? Jangan. Aku lupa. Enggak. Maksudnya dulu tuh kita sempat punya channel YouTube gitu. Karena dulu itu Cassandra waktu di zamannya label pertama itu kita bikin cover-coveran Kak. Oke. Cover-cover. Oke. Yang nontonnya lumayan segala macam, tapi pas kita lepas kontrak dari situ, YouTube itu tidak boleh dibawa. Padahal yang bikin bukan label. Oh, I see. Jadi ini gara-garanya emang kayak lu pada males gara-gara udah bikin. Yes. Tahu-tahu nggak boleh dibawa. Subscribe-nya udah banyak kayak gitu. Jadi itu nggak boleh diambil kayak gitu. Dipakai di sana aja gitu. Di sana juga nggak dipakai, begitu aja udah pokoknya ada di itu. Di label apa sih lo? Dulu yang pertama Emotion. Oh, Piu ya? Dulu masih zaman waktu kita masuk masih ada zaman Mas Piu tuh. Piu ya, Piu Ya. sama Flo kalau nggak salah. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Ya itu. Kenapa nggak lu remix lagi? Remix itu kan kita ngelihatnya ya kalau kita aduh kayak nggak ada lagu lain aja, ya kan? Iya. No. Ini adalah proses kalau menurut gue zaman sekarang akhirnya gue tahu remake itu salah satu melestarikan lagu untuk terus. Iya kan? Ngikutin generasi ya Kak, betul gak sih? Sekarang mungkin Gen Z ada yang nggak tahu lagu itu jadi tahu. Iya. Jadi memperluas orang yang tahu aja. Betul. Dan itu gue rasain pas lagu Rahasia Hati waktu itu dibawain sama Renaga. Oh naik lagi itu yang dengerin. Oke. Dibawain sama Ibu Titi Soeharto. Oke. Wah banyak lagi yang tahu. Beda-beda tuh. Jadi gue bilang, oh iya ada fungsinya. Kayaknya kalian harus deh berpikiran bahwa di remake lagi. Karena lagu itu kan hits. Gue lihat masih di Spotify masih berapa puluh juta gitu. Iya. Masih bagus lah Kak. Masih bagus ya. Monthly listener juga masih bagus kan. Iya. Sayang. Gimana buat kalian coba kalian kasih komen. Mereka remake lagi nggak lagu itu with the new arrangement or just remake, remaster or something. Kalian kasih tahu di bawah. Jadi ntar bisa kebaca. Udah lah remake aja. Kan siapa tahu. Iya. Karena enak lagu itu meledak soalnya. Iya sih. Jadi kan nggak one hit wonder. Two hit wonder. Two hit wonder. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Ayo Cassandra. Gue support. Oke, tapi thank you ceritanya. Sama-sama. Yang
pasti gue udah kejawab sekarang. Iya. Oh ternyata lu orang yang nggak mau nyerah. Iya. Lu adalah orang yang struggle, lu sikat terus, lu prinsip lu jalanin terus, yang lu believe lu jalanin terus. Good, good. Jadi kalau gue bilang, kalau kalian kangen sama Cassandra masih ada ternyata. Mungkin kita udah lama nggak denger, tapi masih ada dan ini available. Malah gue pernah sepanggung sama mereka. Yes. Jadi masih manggung. Ini baru berapa setahun 2 tahun lalu lah. Betul, betul. Dan nanti gue kasih Instagramnya, di sini ada Cassandra, di sini juga ada Anna. Anna tuh apa Instagramnya? Aku di Anna Cassandra gitu. @Anna_Cassandra_. Oh ada pakai Cassandra-nya kan? Jadi orang tahu itu. Ada Kak. Nah, ini lu follow semuanya. Terus kalau misalnya kalian single ini kalian Apa tuh? ada yang baru? Sebenarnya kita sempat ngeluarin 1 single terbaru Kak. Ada video klipnya? Video klipnya tidak. Hanya video kayak lirik ya berarti ya. Iya. Oke. Lu yang mau gue puterin di sini apa? Yang ada video klipnya? Ya mungkin cinta terbaik aja. Nih, nanti gue puterin yang lama, gue taruh di sini buat remind. Oh, yang ini buat kalau kalian, Mas Fadi yang mana sih? Iya. Jadi ini pernah hits di zamannya tahun 2013 ini meledak banget. Nah ini ada gue puterin, ada linknya juga di caption gue. Jadi lu dengar lalu komen di situ. Karena pasti mereka happy. Kalian happy kan kalau di komen? Dong, berarti kalian udah dengar. Dan thank you buat Anna. Sama-sama Kak, thank you banget. Gue akan support kita, nanti kita ngobrol. Yes. Insya Allah gue produce lu Amin. deh solo. Amin. Ya, karena keren banget suaranya. Suaranya benar keren banget. Beda, kalau lu denger di situ beda sama aslinya. Aslinya kayak apa ya? Wah, oke lah, keren. Oke. Thank you. Sama-sama Kak. Udah datang ke sini. Yes. Sama-sama. Dan salam buat teman-teman Cassandra Yes, semuanya. nanti aku sampein Kak. Oke, buat kalian ini udah follow semuanya yang ada di sini. Dan buat kalian yang nonton sampai habis, thank you. Subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan dan sebarkan kebaikan. Bye.